Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas soket-soket jadul dari Intel. Jadul sampai yang terbaru dari LGA 775 sampai dengan LGA 1700. Mana sih yang worth it untuk dirakit dari nol dan mana yang tidak? Nah, di sini langsung aja kita ke pendahuluan dulu ya, dimana ini ada beberapa hal yang perlu gue jelaskan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Dimana yang pertama, kaidah gue itu dalam membuat ini adalah gen yang terbaru akan selalu lebih direkomendasikan untuk dirakit daripada yang jadul. Dan selanjutnya, jadikan ini tuh patokan untuk merakit PC dari nol. Karena kalau kalian itu rakit PC-nya nggak rakit PC tapi beli PC bekas, itu ya kalian bisa abaikan pembahasan ini. Karena emang biasanya kalau orang jual PC udah jadi kan harganya juga biasanya lebih murah gitu kan. Walaupun ada juga yang lebih mahal. Dan kalian harus tahu kalau PC itu hanyalah alat ya, cuma alat doang. Jadi pilihlah sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, jangan gaya-gayaan juga, karena ya nggak penting juga gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu gue jelaskan juga kalau di sini kenapa gue cuma nulis dari LGA 775, yang lebih jadulnya nggak gue tulis, karena sebenarnya kalau lebih jadul dari LGA 775 gue agak sulit merekomendasikannya ya, karena udah tertinggal banget gitu kan. Bahkan LGA 775 aja ini udah agak sulit untuk direkomendasikan. Walaupun ya yang lebih jadul dari LGA 775 masih bisa kalian gunakan untuk kebutuhan kantor seperti ngetik-ngetik dan ya kebutuhan kantor lainnya. Tapi di sini gua nggak rekomendasikan. Langsung aja kita ke ini. Di sini ada apa sih namanya, tabel gitu kan. Gua udah buat tabel dimana itu ada warna hijau, warna oranye, dan warna merah ya. Sebenarnya ini nggak begitu mutlak itu harus kalian ikutin, cuma ini pendapat gua dan ini emang sebenarnya subjektif kali ya. Di sini untuk warna hijau itu berarti bagus, untuk warna kuning itu menengah, dan untuk warna merah itu bisa dibilang kurang bagus ya. Langsung ke yang pertama, yang paling jadul, yang paling awal gitu kan, dari LGA 775. Di LGA 775 ini untuk motherboardnya, harga motherboardnya gua taruh hijau karena emang harganya juga murah, dan prosesornya juga hijau karena harganya juga murah. Jadi emang ini harga ya, harga motherboard dan harga prosesornya bisa dibilang bagus. Tetapi kalau berbicara masalah performa dan fitur ya, sorry to say, emang kurang bagus. Karena pertama, performanya ini kan soket udah beberapa tahun lalu, jadi emang ya secara performa itu kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi modern dan emang game juga apa segala macam, ini bakal sedikit mengganggu. Dan secara fitur juga emang ini kan udah rilis beberapa tahun lalu gitu kan, bahkan berapa 12 tahun kali ya, pokoknya lebih lama banget, lebih dari 10 tahun. Jadi secara fitur udah ketinggalan jauh banget ya. Tapi secara overall gue nggak bilang ini tuh buruk LGA 775, karena sebenarnya dari rekomendasi gue overall ini adalah soket yang menengah menurut gue, karena secara prosesor dan motherboard itu harganya bersahabat, walaupun secara fitur dan performa ya bisa dibilang kurang bagus. Jadi gue bisa bilang ini menengah ya. Lanjut ke LGA 1156. Di sini sama seperti LGA 775 ya. Untuk motherboardnya itu bisa kalian dapatkan di harga yang ya sebenarnya nggak murah, nggak begitu murah juga, tapi udah lumayan bisa masuk kategori murah, yaitu mungkin di 300.000 kalian bisa dapat. Dan juga prosesornya itu kalian itu bisa dapat prosesor dengan harga yang rendah, tapi emang dari secara spesifikasi kurang lebih oke lah. Seperti ada Xeon itu X3440, atau mungkin seri kakak-kakaknya yang udah punya 4 core dan 8 thread. Dan tetapi kalau kita berbicara masalah performa ya, walaupun secara performa juga nggak sebegitu buruknya gitu kan, nggak sebegitu jeleknya, cuma emang secara performa ini nggak bisa dibilang bagus juga gitu kan. Secara performa bisa dibilang kurang bagus, dan secara fitur ya sama lah kayak LGA 775 udah rilis beberapa tahun lalu gitu kan, lama banget. Jadi secara fitur udah ketinggalan jauh. Tetapi secara overall gue nggak bilang juga sama kayak LGA 775, nggak bilang ini tuh soket yang jelek, karena emang
secara harga di soket LGA 1156 ini masih bisa dibilang masuk pertimbangan. Jadi gue nggak bilang ini buruk, gue masukin ini ke menengah ya, menengah. Lanjut ke soket LGA 1155 dari Intel generasi 2 dan generasi 3, Sandy Bridge dan Ivy Bridge, yang mana emang ini tuh banyak banget dijadikan konten rakit PC jadul yang performanya masih oke, karena emang sebenarnya motherboardnya harganya itu kalau kalian beli yang bekas ya, bukan yang baru, karena akhir-akhir ini rilis yang baru. Kalau kalian beli yang bekas itu harganya lumayan oke gitu kan, bisa kalian bahkan bisa dapatkan di harga 300.000 gitu ya, walaupun kalau yang banyak bersebaran sih 400 ribuan gitu. Dan untuk prosesornya juga, walaupun sebenarnya ini agak sedikit lebih mahal daripada si generasi sebelumnya, tapi sebenarnya kalau dibilang harganya itu bisa masuk kategori murah, dimana kalian tuh bisa dapatkan prosesornya itu di bawah 400 ribuan, prosesor i5 nya dimana itu udah lumayan oke juga gitu kan. Apalagi kalau kalian mau ngambil Xeon series ya, walaupun sebenarnya Xeon juga nggak begitu murah juga, cuma ini masih kategori prosesor yang terjangkau, jadi harganya masih oke. Dan berbicara masalah performa ya, performanya juga nggak begitunya ini, jadi menengah gitu secara performa. Loncatan dari LGA generasi 1, 1156, 1155 itu juga bisa dibilang lumayan gitu kan. Jadi secara performa menengah, dan secara fitur itu sebenarnya ini masuk ke terlambat dan buruk, cuma gue masukin ke menengah karena emang sebenarnya fitur-fitur seperti USB 3.0 apa segala macam itu udah mulai masuk ke sini gitu kan. Dan juga ada motherboard yang emang fiturnya udah support seperti M.2 dan segala macam gitu loh ya, walaupun itu motherboard baru gitu kan dari LGA 1155. Dan secara overall gue bisa rekomendasikan kalian, ini bagus banget kalau kalian mau rakit PC dari nol, mengambil PC dengan soket LGA 1155 ya. Karena kenapa? Karena emang harganya itu masih bisa dibilang sedikit murah, agak murah gitu kan, dan performa dan fiturnya itu menengah gitu. Jadi sangat recommended untuk dirakit. Lanjut ke LGA 1150. Di sini kalau kita berbicara masalah Haswell ya. Kalau kita berbicara masalah soket Haswell emang kurang asik gitu kan, karena emang harga motherboardnya ya sebenarnya menengah juga, nggak begitu mahal banget, cuma menengah. Tapi kalau kita lihat harga prosesornya itu kayak kurang sedap dilihatnya, apalagi prosesor budgetnya juga sebenarnya agak bisa dibilang overpriced gitu kan dari Haswell ini. Jadi di sini gua kasih merah gitu kan, buruk. Tetapi secara performa ini masih bisa dibilang bagus, menengah gitu kan, enggak bagus, bisa dibilang menengah, karena emang performa Haswell itu lumayan gitu kan. Walaupun masih pakai RAM DDR3 dan fiturnya juga sama-sama seperti LGA 1155, ada beberapa peningkatan cuma yang nggak banyak juga, jadi gue taruh menengah. Tetapi secara overall gue nggak bisa rekomendasikan kalian untuk rakit dari nol PC dengan soket 1150 ya Haswell, karena ya secara overall emang kurang bagus, harga prosesornya juga kurang bersahabat gitu kan. Jadi ya gue sulit untuk merekomendasikan Haswell. Lanjut ke LGA 1151. Di sini entah dari yang Skylake atau Kaby Lake atau bahkan yang revisi kedua dari Coffee Lake ya. Gue di sini harga motherboardnya nggak beda-beda jauh banget dari yang revisi 1 ke revisi 2 gitu kan. Bahkan sebenarnya harganya pun relatif sama kayak generasi sebelumnya LGA 1150 dari Haswell ya. Kalau kalian mencari motherboard budgetnya, harganya mirip-mirip. Jadi gue taruh di sini ke menengah untuk harga motherboardnya. Dan harga prosesornya di sini kenapa gue taruh merah, karena walaupun sebenarnya apa sih ya, karena memang mahal gitu kan, karena memang mahal, sulit untuk direkomendasikan. Dimana kalau kalian cari prosesor Kaby Lake atau Skylake atau Coffee Lake juga gitu, itu harganya kurang enak dilihat gitu loh. Jadi gue juga secara pribadi sulit untuk merekomendasikan rakit ini, karena memang harga prosesornya itu nggak bersahabat banget. Bahkan kalau kalian udah terlanjur punya pun, gue akan sulit untuk merekomendasikan kalian untuk upgrade prosesornya. Tapi kalau berbicara masalah performa ini kan, walaupun
harganya lumayan, tapi performanya juga pasti masih oke gitu kan. Kalau dari Kaby Lake itu dan Skylake itu kan masih i3-nya masih 2 core 4 thread dan i5-nya masih 4 core 4 thread. Dan kalau yang i3 dari Coffee Lake-nya udah 4 core 4 thread, yang i5-nya udah 6 core kan. Ini overall performanya menengah, harusnya udah masuk bagus, cuma ya karena ada soket yang lebih baru akhirnya gua taruh ke menengah aja gitu kan. Dan secara fitur juga masih menengah gitu kan, karena emang walaupun sudah support RAM DDR4 gitu kan, tapi secara overall masih bisa dibilang agak tertinggal dengan fitur-fitur yang lebih baru ini gitu kan. Jadi secara overall gue sulit untuk merekomendasikan kalian rakit PC LGA 1151 ya, entah itu yang generasi 7, generasi 6, atau mungkin generasi 8, generasi 9, itu sulit untuk gue rekomendasikan. Oke, lanjut ke LGA 1200. Di sini untuk harga motherboardnya ya so-so ya, mirip-mirip menengah gitu harga motherboardnya. Tapi kalau kita lihat harga prosesornya, ini gue taruh hijau. Kenapa? Ya walaupun harga prosesornya juga nggak sebegitu murahnya gitu kan, bahkan kalian bisa dapatkan i3-nya itu yang F series di harga di bawah 1 juta kemarin tuh gue lihat. Ya kalau buat carry hore kan lumayan juga kan, 900.000 sekian gitu kan. Cuma secara performanya itu masih oke banget, bisa banget dipertimbangkan gitu, bagus banget walaupun udah ada LGA 1700. Dan juga apalagi di sini kan kita berbicara masalah PC budget ya. Kalau kalian pakai PC budget, kayaknya kalian tuh mentok-mentok pakai ya GTX 1650 atau 1660, kayaknya kalian nggak mungkin juga pakai RTX yang RTX 3070, 2070, kayaknya tidak mungkin ya, mentok-mentok RTX 2060, 3050 gitu kan. Dan ini masih bisa banget dihandle sama prosesor termurahnya di LGA 1200, yaitu i3 generasi 10 dan i3 ya generasi 10 yang F-nya itu 105F ya. Ini oke banget, murah banget. Gue juga kemarin rakit ini LGA 1200, dan secara performa ya gue udah bisa bilang gitu kan, ini performa masih bagus ya, walaupun udah ada soket terbarunya, tapi ini masih bisa banget kalian pakai dan masih performanya masih oke. Tetapi secara fitur ya emang agak sedikit ketinggalan gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ketinggalan banget, cuma secara fitur masih banyak ketinggalan. Gue pakai motherboard itu, motherboardnya udah support PCIe Gen 4 tapi prosesornya belum support, jadi masih PCIe Gen 3 gitu kan. Jadi itu sayang banget gitu, cuma ya begitulah adanya. Jadi secara fitur ini masih bisa dibilang menengah, belum bagus. Tetapi kalau berbicara masalah overall ya, ini LGA 1200 masih bisa banget gue rekomendasikan kalian kalau kalian pingin rakit PC dari nol. Ya karena secara overall ini dari harga prosesornya, performanya ini masih oke, dan walaupun di segi fitur dan motherboardnya ini menengah gitu kan. Lanjut ke LGA 1700 Intel generasi 12 ya. Kalau berbicara masalah harga motherboard ya, ini harga motherboardnya yang H series H610 ya, ini nggak murah juga gitu kan, emang agak menengah gitu, tapi sebenarnya nggak bisa dibilang mahal juga. Nah, untuk berbicara masalah harga prosesor gitu kan, dulu gua itu pas pengen rakit si LGA 1700, harga prosesor i3-nya ada di 1,7, tapi sekarang udah ada di 1,3 jutaan, dan ini harusnya harganya menengah gitu kan, menimbang harga performa dari prosesor ini tuh bagus banget. Tetapi kalau gue bilang ini harganya sebenarnya harusnya bagus ya, cuma karena emang ada si LGA i3 generasi 10 yang harganya 900 ribuan, kayaknya belum bisa gue bilang ini prosesor i3-nya bagus gitu kan. Jadi emang bagus, maksudnya bagus secara performa, tapi secara harga belum bisa sebegitunya gue bilang bagus. Tetapi kalau berbicara masalah performa, di sini performa dari LGA 1700 Intel generasi 12 ini udah nggak bisa diragukan lagi, kenceng gitu kan, kebut banget. Apalagi sebenarnya dia juga bisa pakai motherboard dengan RAM DDR5, cuma ya untuk kalian ya pakai RAM DDR4 juga udah oke gitu kan. Secara fitur juga ini udah bagus, dia udah support PCIe Gen 4 dan juga bisa support RAM-nya itu DDR5 ya, walaupun kalau memang yang budget ya pakai yang DDR4 aja, karena memang RAM-nya juga harganya kurang bersahabat. Dan secara overall ini LGA 1700
bisa banget gue rekomendasikan karena emang ini terbaru ya, seperti kaidah yang gue bilang gitu kan sebelumnya, kalau piece yang lebih bagus itu lebih baru, itu lebih gue rekomendasikan daripada yang lama. Itu dia pembahasan tabelnya. Terus kita di sini saran dari gue ya kan, kalau budgetnya mepet, itu budgetnya mepet banget, super miskin, kere gitu kan itu kalian bisa rakit LGA 775 ya, karena emang budgetnya sedikit banget. Atau mungkin kalau kalian bisa nambah lagi dikit lagi, itu bisa kalian ambil LGA 1156 karena emang itu bisa banget dengan budget mepet bisa mendapatkan yang performa ya, walaupun sebenarnya nggak sebagus itu, cuma ya masih cukup lah untuk kebutuhan kalian. Dan kalau kalian budgetnya mepet doang gitu kan, kalian itu bisa rakit ke LGA 1155 dari Sandy Bridge atau Ivy Bridge, tidak apa-apa, kalian mau milih yang manapun terserah. Nah setelah itu gua lewatkan LGA 1150 dan 1151 langsung ke, kalau budgetnya memadai itu langsung LGA 1200, atau mungkin kalau ada lagi lebih banyak LGA 1700. Bang, kalau budgetnya banyak nih, gue lebih baik rakit mana, 1200 atau 1700? Ambil yang 1700 Intel generasi 12. Ini kan pas gue buat video ini yang terbarunya LGA 1700. Nanti kalau mungkin keluar lebih baru lagi Intel generasi 13 ya, mungkin gue akan lebih rekomendasikan ke generasi yang terbaru dengan mempertimbangkan harganya juga pastikan, karena baru nggak selalu terbaik. Dan soket yang harus dihindari gitu kan, yaitu LGA 1150 dan 1151 ya, karena emang overall kurang bagus, bahkan menurut gue ini buruk untuk dirakit. Bahkan kalau kalian beli bekas orang pun gue nggak rekomendasikan untuk beli, sebenarnya lebih baik kalian itu tabung uangnya, ataupun kalau kalian beli bekas orang, kalian beli aja bekas orang yang pakai LGA 1200 atau mungkin 1700 gitu kan, atau mungkin sekalian budgetnya yang murah banget kayak LGA 1155, LGA 775 dan LGA 1156. Ya itu dia pembahasan kita tentang apa sih namanya nih, soket-soket yang direkomendasikan untuk rakit dari nol. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike ya. Begitulah dengan video gue dengan segala kekurangannya. Ini juga gue pakai iPad gitu kan, karena PC-nya gue tinggal. Dan juga nanti kedepannya gue juga bakal bikin yang seri AMD-nya gitu kan ya. Dan gue di sini juga nggak masukin seri-seri high end jadulnya kayak LGA 1366, 2100 gitu kan, karena emang itu udah pasti nggak recommended untuk dirakit gitu kan. Ya udah itu aja. Gue harap ini video ini bermanfaat buat kalian gitu kan, menghabiskan waktu selama ini untuk membahas tabel-tabel yang memang nggak ada apa namanya gambar-gambar apa segala macem. Tapi ya harusnya ini kurang lebih bisa membantu kalian lah. Terima kasih sekali lagi sudah menonton Konam Tech, and always see you next time. Wassalam.